Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat, semoga semuanya sehat walafiat dan selalu semangat. Hari ini kita akan belajar IPA lagi, masih bersama saya Bu Afi. Kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi. Nah, apa saja yang akan dipelajari? Anak-anakku sekalian, pada materi sistem reproduksi pada manusia, kita akan mempelajari tentang pembelahan sel, kemudian struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki. Yang ketiga, struktur dan fungsi organ reproduksi perempuan. Yang keempat, siklus menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Dan yang kelima, penyakit pada sistem reproduksi pada manusia. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita pelajari yaitu tentang pembelahan sel. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama mendeskripsikan fase-fase pembelahan mitosis dan meiosis, dan yang kedua menjelaskan ciri setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel merupakan proses membagi satu sel induk menjadi dua sel anak atau lebih. Kenapa ada pembelahan sel? Ada beberapa alasan atau tujuan kenapa dilakukan pembelahan sel. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Kalian tahu bahwa salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh atau mengalami pertumbuhan. Maka disinilah sel berperan, sehingga harus ada pembelahan sel yang kemudian digunakan untuk pertumbuhan. Yang kedua, tujuan pembelahan sel yaitu untuk perbaikan. Nah, ketika kalian jatuh dan terluka, disitulah diperlukan pembelahan sel yang nantinya digunakan untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel yang rusak. Tujuan pembelahan sel yang ketiga yaitu reproduksi. Nah, ini yang akan kita pelajari. Jenis pembelahan sel dibedakan menjadi dua, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pada pembelahan mitosis, menghasilkan dua sel anakan. Jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induk atau diploid. Materi genetik sel anak identik dengan sel induk dan terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual. Bagaimana dengan pembelahan meiosis? Pada pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan. Jumlah kromosom sel anak separuh dari jumlah kromosom sel induk atau haploid. Materi genetik sel anak tidak identik dengan sel induk. Dan pembelahan meiosis ini terjadi pada sel kelamin dalam proses reproduksi seksual. Fase pembelahan mitosis terdiri dari profase, metafase, anafase, telofase. Sedangkan pada fase pembelahan meiosis terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Pembelahan mitosis adalah sebagai berikut. Tahap yang pertama yaitu profase. Pada tahap ini, benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Kromatid berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleus dan nukleolus menghilang. Pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran. Tahap pembelahan mitosis yang kedua, yaitu metafase. Pada tahap ini, terbentuk benang spindel kromosom yang terlihat semakin jelas. Kromosom berada di daerah ekuator sel. Kromosom masih terdiri atas dua kromatid yang terkait pada sentromernya. Pada setiap sentromer ada dua kintokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Tahap pembelahan mitosis berikutnya.
Tahap pembelahan mitosis yang kedua, yaitu metafase. Pada tahap ini, terbentuk benang spindel kromosom yang terlihat semakin jelas. Kromosom berada di daerah ekuator sel. Setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Tahap pembelahan mitosis yang ketiga, yaitu anafase. Pada tahap ini, benang-benang spindel memendek. Kromatid menuju kutub yang berlawanan. Disinilah mulai terjadi sitokinesis. Tahap mitosis berikutnya yaitu telofase. Pada tahap ini, kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Pada tahap ini, kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Kromatid menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin membentuk anak inti. Terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Sitokinesis selesai. Terbentuk 2 sel anakan. Pembelahan meiosis. Yang pertama, fase pembelahan meiosis 1. Fase ini terdiri dari yang pertama, profase 1. Pada tahap ini, membran inti mulai menghilang. Terbentuk gelendong pembelahan. Kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan. Terjadi pindah silang atau pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara 2 kromatid. Tahap berikutnya yaitu metafase 1. Pada tahap ini, kromosom homolog atau tetrat bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel pada bagian sentromer. Pada tahap ini, kromosom homolog atau tetrat bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel pada bagian sentromer. Fase berikutnya yaitu anafase 1. Pada tahap ini, kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke arah kutub pembelahan sehingga tetrat berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran sel mulai melekuk di bagian tengah. Tujuan anafase 1 ini yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Fase berikutnya yaitu telofase 1. Pada tahap ini, retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan. Nukleolus mulai terbentuk. Terjadi sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian, sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang haploid. Tahap berikutnya yaitu fase pembelahan meiosis yang kedua. Tahap yang pertama yaitu profase 2. Pada tahap ini, membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Sentrosom membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Dan di antara keduanya muncul benang spindel yang memancar dari kedua sentriol. Waktu ini lebih singkat dibanding tahap lainnya. Tahap berikutnya yaitu metafase 2. Pada tahap ini, setiap kromosom haploid berisi 2 kromatid tertarik di bidang ekuator. Pada tahap ini,
Setiap kromosom haploid tertarik ke bidang ekuator. Terbentuk benang-benang spindle, salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinetokor, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Tahap berikutnya yaitu anafase 2. Pada tahap ini, spindle menarik kromatid menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Pada akhir anafase, membran sel mulai melekuk. Nah, fase yang terakhir dari fase pembelahan meiosis 2 yaitu telofase 2. Pada tahap ini, kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk. Kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan haploid. Demikianlah fase-fase pembelahan, mitosis, dan meiosis. Nah, anak-anak hebat, demikian tadi pembelajaran kita tentang pembelahan sel. Kesimpulannya apa, anak-anak? Yang pertama, pembelahan sel perlu dilakukan. Yang pertama untuk pertumbuhan, yang kedua untuk perbaikan, dan yang ketiga untuk reproduksi. Proses pembelahan sel terdiri dari pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Nah, anak-anak sekalian, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat, semoga selalu sehat dan semoga Allah meridhai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.